Oke. Selamat pagi Ibu Bapak peserta webinar Pegiat Literasi Kota Salatiga. Mohon perhatiannya untuk menonaktifkan suara terlebih dahulu karena acara akan segera kita mulai. Acara Bincang Asik Pegiat Literasi Kota Salatiga mengangkat tema pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah yang berkualitas dan profesional, Jumat 23 April 2021 segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Yang terhormat Dewan Pembina Perpustakaan dan Pustakawan Kota Salatiga yang diantaranya Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga, Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Kota Salatiga, Bapak Ketua IPI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Direktur Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana, Ibu Ketua IPI Kota Salatiga, Bapak Kasih Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga, dan yang saya hormati para narasumber pada pagi hari ini yang sudah berkenan hadir menemani kami dalam acara Bincang Asik Pegiat Literasi Kota Salatiga, dan Ibu Bapak Guru peserta webinar pada pagi ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat 23 April 2021 kita bisa bertemu, berkumpul, dan bertatap muka, walaupun secara virtual, dalam acara Bincang Asik Pegiat Literasi Kota Salatiga mengangkat tema pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah yang berkualitas dan profesional dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Bapak peserta bisik yang kami hormati, saya akan membawakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari ketua panitia, yang keempat masuk acara inti yang nanti akan dipandu oleh moderator kita, dan yang kelima tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah Ibu Bapak peserta webinar pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar acara yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu Bapak yang kami hormati, kami mohon untuk berdoa sejenak. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta webinar dimohon untuk berdiri.
dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Webinar pada pagi hari ini. Kepada yang saya hormati Ibu Ivonila Yenianti SPD SIP, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Is atas waktunya. Izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili pengurus IPI Kota Salatiga, penyelenggara webinar pada hari ini untuk memberikan sambutan dan membuka acara pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kadinas Pendidikan Kota Salatiga, Ibu Yuni Ambarwati Sarjana Hukum, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Titik Ria Prasetya AW Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Kasih Pengendalian Mutu dan Pengembangan Profesi di Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Sambil kami perkenalkan ya Pak Ihsan. Ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Persibda Kota Salatiga, Bapak Yayat Nurhayat AP MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Salatiga, Dr. Wijiswarno SPDI SIPI MHUM. Yang kami hormati Bapak Direktur Perpustakaan UKSW Kota Salatiga, Dr. Andes Darmanto MHUM. Yang kami hormati Ketua IPI Jateng Jawa Tengah, Bapak Itmamuddin Sarjana Sosial MIP. Yang kami hormati Bapak narasumber pada hari ini, Bapak Ihsan, Bapak Muhammad Ihsanuddin Magister Humaniora. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Yang kami hormati Bapak Kasih Pembinaan Persibda Kota Salatiga, Bapak Rinaldi Anggoro Sakti Sarjana Sosial, dan para pengurus IPI Kota Salatiga yang telah gotong royong kita melaksanakan kegiatan ini agar kegiatan ini berjalan lancar dengan rapat virtual dan apapun kita komunikasikan secara virtual sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana. Kemudian juga para peserta pustakawan sekolah di Kota Salatiga dan sekitarnya, dan para perwakilan dari Ketua Atpusi dan Ketua IPI Provinsi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bisa berjumpa dalam diskusi yang setiap tahun insya Allah kita akan laksanakan, yaitu Bisik Bincang Asik Pegiat Literasi Kota Salatiga. Alhamdulillah pada hari ini kita mengangkat tema yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah yang berkualitas dan profesional. Nanti kita akan dengarkan dan berdiskusi insya Allah secara maksimal bersama Ibu Kadinas, Bu Titik, dan Pak Ihsan. Baik teman-teman sekalian, saya memberikan sambutan sekaligus memberikan materi pertama di webinar ini agar nanti bisa maksimal diskusinya pada Pak Ihsan dan Ibu Kadinas atau Ibu Titik. Baik, saya share materi saya. Ya, sudah terlihat nggih? Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat. Ya. Nanti jika ada kendala atau share screen saya tidak berjalan, nanti saya diberitahu. Oke, hari ini kita akan berdiskusi tentang
pendampingan dan pembinaan IPI Kota Salatiga ya, yang ini untuk materi saya pertama, yaitu tentang pendampingan dan pembinaan IPI Kota Salatiga pada pustakawan sekolah Kota Salatiga. Ini untuk kami perkenalkan kepada Bapak Ihsan, Ketua Adpusi Pusat, dan juga kami perkenalkan kepada Bapak Ibu Pembina. Perjalanan IPI Kota Salatiga periode 2019-2022, ini terlihat ya teman-teman. Share screen kedua, teman-teman, terlihat nggih? Share screen kedua. Oh, belum. Bu. Belum nggih. Belum terlihat Bu Ivo. Ya, sebentar saya. Ya. Yang ini terlihat, Sampun? Sampun. Di saya sudah Bu, sudah terlihat di saya. Ya, next. Ini next terlihat Pak Ihsan? Iya, kelihatan. Ya, next. Cuman belum dibesarkan. Oh, belum dibesarkan nggih. Oh ya, ini mungkin nggih. Yang ini kah Pak Ihsan? Sudah? Sudah kelihatan semua. Iya. Ya. Perjalanan IPI Kota Salatiga di periode kami Bapak Ihsan dan Ibu Titi, yaitu periode 2019-2022, yaitu kami dipilih melalui seminar perpustakaan sekolah yang bekerja sama dengan UPT Perpustakaan Yayasan Salatiga, sekaligus pemilihan Ketua IPI, dan terpilihnya saya sebagai Ketua IPI. Kemudian acara kedua yaitu seminar nasional juga masih bekerja sama dengan UPT Perpustakaan Yayasan Salatiga di tanggal 22 Agustus 2019. Kami dilantik oleh Bapak Kadinas Persibda Kota Salatiga dan dilantik oleh Pak Itmamuddin sebagai Ketua IPI Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan ini kita lanjutkan dengan pembentukan tim formatur mengacu pada AD ART IPI Pusat. Kemudian ini adalah SK kepengurusan kami. Ya, terlihat nih teman-teman, ini ada beberapa pembina yang kita minta untuk membina kami. Kemudian ini formatur yang terdiri dari pustakawan perguruan tinggi, pustakawan Persibda, dan pustakawan sekolah di Kota Salatiga. Jadi tim formaturnya dari perguruan tinggi juga ada di sini, perguruan tinggi UKSW, kemudian Yayasan Salatiga, kemudian dari teman-teman pustakawan Persibda Kota Salatiga, dan juga teman-teman pustakawan sekolah di Kota Salatiga. Next, nah ini adalah dokumentasi acara pelantikan pengurus baru di tahun 2019-2022 nanti berakhirnya, insya Allah. Dan ini raker pertama kita lakukan bersama pengurus IPI Kota Salatiga. Nah, program kerjanya nanti kami share untuk bisa teman-teman mungkin bisa untuk oleh-oleh begitu ya. Program kerja kami di Salatiga seperti ini. Nanti kita lampirkan. Kemudian, nah ini yang pendampingan dan pembinaan dan kegiatan IPI Kota Salatiga pada pustakawan sekolah Kota Salatiga, mungkin nanti bisa untuk masukan teman-teman atau kami diberi masukan bagaimana kegiatan yang baik begitu. Oke, ini adalah kegiatan yang telah kita laksanakan, alhamdulillah lancar. Yang pertama yaitu pembinaan KKP, kelompok kerja pustakawan. Kelompok kerja pustakawan ini kita bentuk di bawah IPI, begitu anaknya IPI Kota Salatiga, yaitu kelompok kerja pustakawan per kecamatan dan baik SD, SMP dan SMA gitu. Jadi kita setiap kelompok kerja pustakawan itu mempunyai koordinator masing-masing. Ini terlaksana ataupun terbentuk di tahun 2017 di periode Pak Itmamuddin sebelum saya, dan saya alhamdulillah melanjutkan KKP ini. Kemudian pelatihan literasi digital, ini telah kita lakukan pada setiap pertemuan KKP. Kami selipkan untuk membekali teman-teman
pustakawan sekolah untuk bisa promosi perpustakaan melalui flyer-flyer, kemudian YouTube, baik IG maupun tutorial-tutorial yang akan dipublish via IG, Facebook maupun YouTube. Ini kita wajibkan di periode saya wajibkan teman-teman untuk mahir di bidang literasi digital, promosi perpustakaan. Kemudian BISIK yang hari ini kita lakukan yang tahun kedua begitu ya. Tahun pertama nanti kita lihat berapa kali kita melaksanakan bincang asik BISIK ini ya. Nanti saya lihatkan dokumentasinya. Kemudian pelatihan librarian skill ini Jumat berbagi di EN Salatiga, tempatnya di tempat saya gitu. Saya sendiri yang melatih karena memang karena ikon untuk periode saya ini pokoknya teman-teman harus mahir di bidang digital, makanya saya harus mahir terlebih dahulu begitu Pak Ihsan. Kemudian audiensi kepada Bapak Wali Kota kita lakukan di awal kami terbentuk ataupun dilantik. Setelah kami pelantikan kami sowan ke Bapak Wali Kota, dan audiensi selanjutnya kita audiensi ke akhir-akhir ini di tahun 2021 ini kita sowan audiensi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Persibda terkait terkait isu-isu yang terkini begitu mengenai kesejahteraan UMR ataupun formasi P3K pustakawan sekolah. Kemudian pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan sekolah ini sudah dari tahun 2019, 20 dan 2021 ini nanti insya Allah. Kemudian, nah ini kegiatan kolaborasi seminar, workshop, webinar, pelatihan kepustakawanan bersama Dinas Persibda, Dinas Pendidikan Kota Salatiga, IAIN Salatiga, UKSW, dan saat ini dengan teman kami, Adpusi, Bapak Ihsan. Dan kemudian pendataan pustakawan sekolah Kota Salatiga ini ongoing proses, kami akan data karena memang banyak informasi-informasi yang belum terdokumentasikan dengan baik. Kemudian berjejaring, ini kita berjejaring juga dengan organisasi terkait, FTBM Kota Salatiga, FTBM Jawa Tengah, IPI Jawa Tengah, Adpusi Pusat, IPI Pusat, CSR PT Kevit, Polres Salatiga, dan Percik Persemayan Cinta Kemanusiaan ini telah kita lakukan jejaring di tahun 2019 sampai saat ini. Nah itu teman-teman, ini gambaran, ini tadi ringkasan yang tadi, ini gambarannya. Ini adalah KKP ini dibentuk di tahun 2017 sampai 2020 ini terekap 131 perpustakaan sekolah SD, MI, SMP, MTSN di Kota Salatiga. Belum termasuk SMA ya, SMA ada 33, berarti 164 ini. Nah ini kegiatan kami seperti ini. Jadi setelah kami berdiskusi bersama teman-teman KKP per kecamatan SD, SMP, SMA, ini yang terkini nih, pertemuan 10 Maret 2021. Jadi kita pakai masker. Ini Kecamatan Argomulyo, ini kemudian KKP SMP hanya jadi satu ya, karena SMP hanya sedikit. Kemudian KKP SD Kecamatan Tingkir. Kemudian juga ada KKP Kecamatan Sidorejo, kemudian KKP Kecamatan Sidomukti, KKP SMA. Ini ya jumlahnya 33 sekolah. Nah, ini pertemuan KKP sebelum Covid ini seperti ini kita. Jadi kita berdiskusi bareng tentang pengembangan perpustakaan di sekolah. Kemudian, nah ini pendampingan kami di akreditasi perpustakaan sekolah. Nah, seperti ini. Jadi ini sebelum Covid ya, di tahun 2019. Kemudian ini adalah pendampingan IPI di masa new normal. Kita juga tetap bersilaturahmi karena memang ini akreditasi terbaru yaitu via online. Maka kami juga dengan pertemuan terbatas kita diskusi bagaimana untuk menghadapi akreditasi perpustakaan online begitu. Yang ini kami di SD Muhammadiyah juga akan diakreditasi online juga di tahun ini, salah satunya SD Muhammadiyah. Dan ini Jumat berbagi yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman bisa membuat tutorial memakai editing video yaitu Filmora. Ini yang saya ajarkan Filmora ini, dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa bikin profile Pak Ihsan, profil perpustakaannya. Nah ini ada teman-teman yang lainnya, ini BISIK
kita bisik kemarin ada 5 sesi Pak Ihsan. Ini sudah terlaksana dan hari ini bisik yang pertama, kemudian kita kolaborasi juga dengan Yayasan Salatiga dan teman-teman IPI Kudus nantinya. Nah ini beberapa audiensi kami, ini dari pengurus IPI Jateng dan IPI Kota Salatiga ke DPRD Jawa Tengah, ini ke Wali Kota, kemudian ini ke dengan Ibu Kadinas, dan ini audiensi kedua, dan juga kami mengikuti serangkaian acara yang diselenggarakan oleh IPI Jawa Tengah seperti ini. Dan ini IPI bersama FTBM juga bersama Percik untuk berdiskusi lagi tentang merumuskan strategi gerakan literasi masyarakat di Kota Salatiga. Nah ini harapan kami melalui organisasi ini dapat meningkatkan perhatian masyarakat kepada perpustakaan. Biasanya perpustakaan ini berperan loh, perpustakaan ini ada loh, perpustakaan itu bermanfaat, betul-betul bermanfaat, bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kesejahteraan, untuk meningkatkan juga kesejahteraan pengelola perpustakaan dan pustakawannya, dan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi ini imbang, nomor 2 dan 3 ini harus imbang. Kita meningkatkan kompetensi dan kita juga memperhatikan ataupun juga berdiskusi tentang kesejahteraan teman-teman, khususnya pada hari ini kita akan berdiskusi tentang P3K gitu. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan kontribusi pemerintah dan sektor swasta untuk membantu pengembangan perpustakaan di Kota Salatiga. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tidak harus hebat untuk memulai hal-hal yang baik, tetapi kita harus memulai hal-hal yang baik dengan hebat. Dan sedikit arti kebahagiaan bagi saya, kebahagiaan sejati adalah ketika hidup kita berarti, dan jalan meraih kebahagiaan adalah dengan memperbanyak silaturahmi. Dengan silaturahmi semua yang menghalangi akan menepi. Maka teruslah berbagi dan raih bahagiamu sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian sambutan dari kami, dan kami juga akan membuka acara pada hari ini. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akhiran ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan ambil alih ini dari Bu Is ya, MC-nya. Kebetulan tadi beliaunya izin untuk ada takziah, jadi tidak bisa mengikuti sampai selesai begitu untuk MC-nya. Baik, dengan diskusi pemancing ide, kita akan mendengarkan ide pemaparan materi dari yang pertama Pak Ihsan dari Adpusi Pusat, Adpusi Pusat. Nah, ini kebetulan selamat hadir Pak di ruang Google Meet ya. Ini kebetulan kami di Salatiga, kami informasikan bahwa belum ada Adpusi sebenarnya seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang ada di perpustakaan sekolah, sudah mendapatkan naungan dari IPI juga. Bukan tidak mungkin nanti bisa dibentuk Adpusi dan sebagainya. Dan itu kami juga mendukung. Baik, kita akan mulai saja untuk menyingkat waktu. Pembukaan tadi sudah kami ikut yang di depan saja. Untuk menyingkat waktu, kita akan mulai saja dari narasumber yang pertama dari Adpusi. Kami bacakan untuk kurikulum narasumber yang pertama. Beliau adalah Muhammad Ihsanuddin M.Hum, S2 Ilmu Perpustakaan UI. Beliau adalah Ketua Anman Insan Cendekia Serpong, kemudian tenaga pengajar Man Insan Cendekia Serpong. Beliau Ketua Umum Pengurus Pusat Adpusi. Ya.
pengurus pusat Adpusi sebagai ketua umum sampai sekarang. Jadi dari tahun berapa? 2009 ya. Ya, Anggota mestinya anggota Dewan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sampai 18, kemudian pengurus pusat Ikatan Perpustakawan Indonesia tahun 2009 2012. Aktivitas lain dia sebagai asesor akreditasi perpustakaan, lembaga akreditasi perpustakaan nasional, ini di Perpustakaan Nasional RI, kemudian juri lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional, Perpustakaan Nasional RI juga, kemudian penyusun berbagai NSPK, ini norma standar, prinsip dan prosedur dan kriteria di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional dan Kementerian Agama. Terus kemudian menjadi narasumber di berbagai konferensi, seminar, fintech, diklat, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian continuous professional development, ini mengikuti berbagai konferensi dan workshop internasional di Singapura, Filipina, Hong Kong, Macau, Jamaika, di Inggris, dan Qatar. Untuk materi beliau, ini kita akan mendengarkan, mungkin untuk memancing diskusi kita bahwa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pustakawan, mungkin begitu Pak ya. Perencanaan kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah. Kami persilakan Pak untuk menyampaikan materi, karena perpustakaan sekolah ini perpustakaan dengan jumlah yang paling besar, tapi kemudian belum terkelola secara maksimal. Kami mohon nanti semoga dari Ketua Adpusi ini bisa memancing ide, termasuk di Salatiga dan di semua daerah, karena ini juga saya lihat dari berbagai macam perpustakaan, tidak hanya sekolah juga, ada berbagai macam perpustakaan, termasuk dari Surabaya, Kebumen, Sleman, dari Magelang, dari mana-mana, tidak hanya Jawa Tengah Pak Ihsan. Mungkin kondisinya sama di seluruh Indonesia. Mohon nanti bisa memantik begitu ide untuk juga menghidupkan perpustakaan kali ini lewat tenaga perpustakaan. Monggo Pak Ihsan untuk memulai. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Anggoro Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Salatiga. Yang saya hormati kolega saya, Ketua IPI Salatiga, Ibu Ivo, Mbak Ivo deh, biar akrab. Juga Mas Itmam nih, teman diskusi, ya, Ketua IPI Jawa Tengah. Sehat selalu Mas Imam. Ada nggak beliau di sini? Masih OTW gabung mungkin, saya calling lagi. Halo? Ya, masih Halo? OTW gabung, saya calling dulu Pak Ihsan. Oh ya. Kemudian teman-teman pengurus dan anggota Adpusi di seluruh Indonesia, mungkin ada yang hadir di kegiatan ini. Salam sehat selalu semua. Kemudian semuanya, semua peserta yang mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu, dengan kerendahan hati semua, kita sama-sama belajar hari ini. Saya diminta oleh panitia, oleh Mbak Ivo untuk menyampaikan tentang perencanaan pemenuhan kebutuhan ya tenaga perpustakaan sekolah itu sekarang sampai di mana gitu, seperti apa. Jadi mungkin ini banyak menjadi pertanyaan banyak teman-teman juga gitu ya. Nah, kami di pengurus Adpusi dengan senyap gitu ya, bergerilya dengan senyap gitu, tidak berani publikasi berkoar-koar karena ini karena kewenangan untuk membuka formasi tenaga perpustakaan sekolah itu kan kewenangan di luar Adpusi gitu ya.
itu kewenangan pemerintah, dan pemerintahnya itu banyak, tidak hanya satu kementerian. Itu menyangkutnya panjang ya, Kemendikbud, Menpan RB, BKN, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri gitu ya. Perpusnas itu terkait semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi khusus teman-teman, kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah. Baik, suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Nah, baik. Bisa. Ya, teman-teman, jadi prosesnya ini diawali dari Rakornas kemarin yang gongnya sebenarnya. Sebelum-sebelumnya sudah kita pernah juga gitu ya. Nah, Rakornas Perpustakaan Nasional tanggal 22-23 Maret kemarin, saya diminta menjadi salah satu narasumber. Nah, saya pilih tema mengangkat tentang pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah melalui skema P3K. Karena itu lagi sedang hangat, lagi tren di launching oleh pemerintah. Nah, setelah saya presentasi di situ, Pak Syarif Bandu itu menyampaikan ke saya. Nah, beliau menyimak presentasi saya dan menyampaikan ke saya, menghubungi saya, Pak Ihsan, hari itu juga saya berkirim surat ke Menpan RB supaya dibuka formasi untuk tenaga perpustakaan sekolah, kata beliau. Nah, beliau berkirim surat. Nah, kira-kira 1 minggu setelah itu ada rapat dengar pendapat. 1 minggu atau 2 minggu ya setelah itu ada rapat dengar pendapat di DPR RI, Perpustakaan Nasional bersama Kementerian Pendidikan. Nah, rapat bersama di sana, nah itu disampaikan lagi tentang perlunya memenuhi kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah. Nah, setelah rapat itu, Dirjen GTK itu menginstruksikan kepada Direktur Tendik. Nah, saya dapat cerita dari Ibu Direktur. Ibu Santi cerita ke saya, dapat instruksi dari Pak Dirjen, habis rapat dengan pendapat dengan DPR itu, untuk menyiapkan panduan kebutuhan tenaga kependidikan. Nah, salah satunya itu yang diutamakan sekarang, yang diutamakan itu pustakawan, kata beliau, pustakawan dulu. Karena tenaga pendidikan itu ada lab, ada laboratorium, ya. Nah, kemudian setelah itu Direktorat Tendik mengundang kami. Jadi mengundang kami pengurus pusat untuk menyusun. Yang pertama itu di salah satu hotel di Bogor. Nah, yang nanti ada 3 kali ya. Yang kedua itu di Bogor lagi, dan yang ketiga di Jakarta. 3 kali ketemu kita. Nah, kita susun. Nah, ketika menyusun itu, kami dibantu datanya dari tim Dapodik Kemdikbud. Jadi data yang kita pakai nanti sebagai baseline, sebagai dasar kebijakan ini, nanti itu dasarnya dari Dapodik, data Dapodik. Nah, data Dapodik yang terbaru itu Desember 2019, yang diacu sekarang itu. Nah, kemudian kita susun, kita lakukan perhitungan-perhitungan, dan alhamdulillah di level kita sudah selesai. Di level kita sudah selesai, dan kita sekarang tahapnya kita ajukan ke Dirjen GTK. Jadi di Dirjen GTK, Direktorat Jenderal GTK. Nah, bagaimana proses kerja penyusunan panduan kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah? Jadi pertama kami pengurus pusat itu menginventarisasi semua peraturan perundangan yang terkait. Nah, setelah itu kita lakukan analisis. Nah, analisisnya macam-macam, nanti dari analisis itu kita dapat data sebagai legal formal ya, yang kuat, dasar yang kuat.
Nah, dari situ kami bisa menentukan jabatan. Kira-kira jabatan yang diperlukan di perpustakaan sekolah ke depan itu apa? Dan dasar peraturannya ada, gitu. Nah, setelah menentukan jabatan, kita menentukan ukurannya, parameternya. Nah, jadi jabatan itu bisa diduduki kalau apa, ukurannya apa. Kemudian kalau perpustakaan itu direkrutnya berapa orang pustakawan. Nah, dasarnya apa? Ukurannya kalau merekrut 1, merekrut 2, merekrut 3 itu dasarnya apa? Nah, kita bikin parameternya, ya, ukurannya. Tetap ada dasar hukumnya, tidak boleh tidak ada dasar hukumnya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan perhitungan kebutuhannya. Kita ambil data dari Dapodik di seluruh Indonesia. Kita pilih mana sekolah negeri, mana swasta, mana tenaga perpusnya yang sudah ASN, mana yang honorer. Kita hitung dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Hitung semua tuh, tiap provinsi Indonesia. Nah, kemudian setelah semua kelihatan, dihitung sesuai parameter ukurannya, nah, baru terakhir kita sudah bisa menentukan jumlah kebutuhan formasi tenaga perpustakaan sekolah setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, jadi itu cara kerja kami kemarin, tiga kali bertemu, sekali ketemu 3 hari. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Kalau nanti ada permintaan merevisi, kita siap revisi lagi. Mudah-mudahan sudah tidak. Nah, ini teman-teman dasar hukum yang kita analisis. Nah, pertama-tama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini menyebutkan bahwa tenaga kependidikan itu ada tenaga perpustakaan sekolah. Cuman beberapa hari lalu muncul peraturan pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bikin ribut sekarang, ya, kontroversi. Nah, itu tidak menjelaskan rinci, hanya menyebutkan tenaga kependidikan. Jadi guru dan tenaga kependidikan itu saja. Kemarin teman-teman pengawas juga rame itu. Kenapa pengawas tidak ada disebutkan dalam Sistem Pendidikan Nasional? Itu diskusinya nantilah. Dan yang paling ribut, kenapa Pancasila dan bahasa Indonesia ya yang tidak ada di situ. Nah, pelajaran bahasa Indonesia tidak ada, gitu ya. Nah, itu yang ramai sekarang. Mau direvisi, baru terbit udah mau direvisi. Nah, baik, kita fokus ke sini saja. Kemudian, jadi ini dasar hukum yang kami kumpulkan, lalu kita analisis. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 23 ayat 1 menyebutkan setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Salah satu standar nasional perpustakaan itu adalah standar tenaga perpustakaan, standar tenaganya. Nah, jadi di standar tenaganya itu yang kita ambil dasar hukumnya. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2007. Di situ menyebutkan, di pasal 32 ayat 1 menyebutkan tenaga perpustakaan terdiri 1 pustakawan. Nah, ini jabatan. Jadi di perpustakaan itu ada namanya pustakawan, jabatan pustakawan, ada namanya tenaga teknis perpustakaan. Nah, jadi ini kuat dasar hukumnya. Kemudian nomor 4, dasar hukum yang nomor 4 itu peraturan Menteri Menpan RB nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya.
Lalu ditambah diperkuat lagi ada peraturan bersama Kepala Perpusnas dengan Kepala BKN tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Menpan RB nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan. Diperkuat lagi dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 11 tahun 2005 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan. Nah, jadi dari sini nanti kemarin kita berdiskusi untuk di perpustakaan sekolah itu nanti pustakawan tingkat terampilkah atau pustakawan tingkat ahlikah, gitu ya, atau keduanya. Nah, kapan dia pustakawan tingkat terampil? Nah, apa alasan dasarnya? Kapan tingkat ahli, gitu ya? Atau keduanya dikasih peluang. Nah, juga kita pikirkan bicara angka kredit. Nanti kalau yang direkrut itu pustakawan ahli misalnya, apa dia bisa ketika dia bekerja di perpustakaan sekolah, apa dia bisa memenuhi angka kreditnya? Nah, itu sampai ke situ kita pikirkan. Kalau nggak bisa gimana? Nah, kalau kita angkat pustakawan terampil, dia masih punya waktu panjang, bisa lama bekerja di situ, sampai nanti naik pangkat jadi pustakawan ahli, gitu ya, atau mentok di pustakawan terampil penyelian misalnya C, gitu ya. Nah, sampai kita ambil kesimpulan kemarin, nggak apa-apa pustakawan ahli juga, gitu ya. Dia mentoknya di mana? Kalau nggak bisa lagi, nanti pindah ke dinas perpustakaan atau ke perguruan tinggi. Anggaplah itu sebagai karirnya dia, gitu ya. Tapi harus ada continue, ada formasi yang menggantikan. Jadi dia tuh muter itu. Nah, ini muter. Jangan sampai ini pindah ke dinas atau ke perguruan tinggi, tapi tidak ada lagi formasi rekrutmen baru. Nah, itu berbahaya, bisa kosong lagi. Jadi kita pikirkan kemarin sampai kita rumuskan, bisa itu dia naik, pindah ke dinas. Misalnya golongannya sudah 3D, mau ke 4A nggak bisa gitu, karena angka pekerjaannya di perpustakaan sekolah itu sedikit misalnya, nggak bisa nutup. Nah, maka dia larinya ke dinas atau apa. Itu sudah kita pikirkan. Kemudian Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah. Nah, yang kuning ini kita kemarin kita sarankan untuk dihilangkan. Ini juga sesuai dengan amanat Pak Dirjen G3 waktu menyampaikan di kami di forum itu, bahwa guru nanti fokus aja mengajar, gitu ya. Guru nanti profesional khusus, kompeten profesional di bidangnya mengajar. Tidak ada lagi tugas-tugas tambahan jadi kepala lab, kepala perpus, kepala bengkel kalau di SMK, gitu ya. Dia khusus saja dia mengajar. Nah, nanti yang kita usulkan itu nanti ini direvisi yang jalur gurunya. Nah, kemudian di Permendiknas 25 tahun 2008 ini ada standar tenaga ya, kualifikasi diploma 2 kalau menjadi kepala perpustakaan. Ini kita cerna semua. Kita analisis semua, begitu juga kompetensinya. Nah, kemudian dasar hukum yang ke-6, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 10, nomor 11, nomor 12 tentang standar nasional perpustakaan SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah Aliyah ya, SMP, MTS, SD, MA. Nah, di lampiran nomor 6 itu disebutkan perpustakaan sekolah dikelola oleh tenaga perpustakaan paling sedikit 1 orang. Nah, bila sekolah atau madrasah memiliki lebih dari 6 rombel, nah ini udah parameter nih. Udah ngomong parameter ya. Udah ada ukurannya. Memiliki lebih dari 6 rombongan belajar. Sama di Permendiknas ini juga. Nah, yang ini nih sudah menyebut 6 rombel. Kualifikasi A 6 rombel belajar memiliki kualifikasi 1000. Ini parameter sudah ukuran. Nah,
Jadi kalau dia 7 rombel ke atas, nah diwajibkan memiliki tenaga perpus paling sedikit 2. Nah, kemudian kualifikasinya minimal diploma 2 dalam bidang ilmu perpustakaan. Kemudian pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 2 dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 2 di luar bidang ilmu perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan. Ya, nanti ikut CPTA atau ikut diklat kepala perpustakaan atau diklat tenaga perpustakaan sekolah. 110 JP, kalau kepalanya 120 JP. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, dasar hukum yang ketujuh, Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah. Nah, silakan Bapak Ibu browsing ini. Nah, di lampiran nomor 29, jabatan pelaksana nomor 29 itu menyebutkan terdapat 6, sebenarnya 7 ya, tapi yang satu itu nggak relevan menurut saya, jadi saya ngambilnya 6 saja. Terdapat 6 jabatan pelaksana di dalam lingkup urusan perpustakaan, yaitu pengadministrasi perpustakaan, pengawas perpustakaan, pengelola bahan pustaka, pengelola perpustakaan, pengelola pustaka elektronik, dan penyuluh perpustakaan. Jadi ini teman-teman di BKD tahu nih, di e-formasi di BKN itu, ini ada jabatan ini. Jadi kalau dicari diklik itu ada. Jadi kalau ingin mengajukan sudah ada wadahnya gitu ya. Sudah dibuat di elektronik formasi itu sudah ada. Nah, kemudian Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 baru tahun kemarin. Pasal 4 dan daftar lampiran 128. Nah, di situ disebutkan terdapat 147 jabatan fungsional yang bisa diisi dengan skema P3K. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, salah satunya pustakawan. Jadi daftar lampiran nomor 128 itu pustakawan ada di situ. Nah, di pasal 4-nya, di poin yang terakhir, jabatan yang boleh diangkat dengan skema P3K itu 1, 2, 3 ini ya. Nah, saya ngelihat jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian yang dasar hukum terakhir, Peraturan Menteri Mendikbud Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Ini peraturan Mendikbud ya. Pasal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 itu menyebutkan bahwa ada jabatan pustakawan di SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan SDLB. SMPLB dan SMALB itu ada. Jadi kuat, dasar hukumnya kuat kita. Nah, setelah dasar hukumnya sudah kita anggap kuat, sudah kita analisis, nah lalu kita ajukan rasionalitasnya. Nah, rasionalitasnya sebagaimana sudah kita banyak tahu, misalnya laporan dari PISA, penelitian PISA tahun 2018 menyatakan 7 dari 10 siswa Indonesia usia 15 tahun kemampuan membacanya di bawah kompetensi minimum. Laporan Poslitjak Kemdikbud 2019 menyatakan indeks literasi aktivitas membaca siswa Indonesia hanya 37,32 dari skala 100, rendah banget. Nah, kemudian kebijakan ya, perubahan kebijakan tentang ujian nasional. Ujian nasional sekarang dihapus, diganti dengan
AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, AKM itu yang diujikan adalah literasi baca dan literasi numerasi. Nah, tujuannya, salah satu tujuan AKM itu apa? Meningkatkan literasi baca yang rendah ini, yang anjlok ini. Nah, jadi ini sudah menjadi program strategis pendidikan nasional. Kemudian, peran strategis perpustakaan sekolah dalam meningkatkan literasi baca siswa. Jadi, kalau ingin literasi baca siswanya bagus, maka diberdayakan perpustakaan sekolahnya, ya, karena perannya sangat strategis. Nah, salah satu memberdayakan perpustakaan nasional itu adalah mencukupi kebutuhan tenaganya. Jadi pemenuhan kebutuhan tenaga perusahaan sekolah yang berkualifikasi, ya, dan yang kompeten sangat penting untuk mendukung peningkatan literasi baca sebagai salah satu tujuan strategis pendidikan nasional. Jadi rasionalitas ini yang kita bangun di samping dasar-dasar hukum yang tadi. Nah, dari semua itu, kita buatkan rekomendasinya. Nah, rekomendasinya itu yaitu kebutuhan ini. Kebutuhan tenaga perpustakaan SD, nanti SMP, SMA, dan lain-lain. Nanti kita buat. Nah, jadi di standarnya itu tenaga perpustakaan sekolah itu terdiri dari kepala perpustakaan sekolah, lalu ada pustakawan. Nah, kalau selama ini tidak ada pustakawan, lalu ada tenaga teknis perpustakaan. Jadi dari semua dasar hukum tadi kita analisis, ya, kita ambil keputusan, ya, kita masukkan dalam kesimpulan kita, rekomendasi kita, bahwa jabatan yang dibutuhkan di tenaga perpustakaan sekolah itu adalah kepala perpustakaan sekolah, pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan. Nah, kepala perpustakaan sekolah itu dia tidak berdiri sendiri, ya, ada syaratnya. Jadi sebuah sekolah, perpustakaan sekolah, misalnya perpustakaan sekolah SDX gitu, ya, itu baru boleh mengangkat kepala perpustakaan kalau koleksinya itu 1000 judul lebih. Yang kedua, kalau rombelnya, kalau pustakawannya itu lebih dari 1, berarti rombelnya itu minimal itu 7. Kalau masih 6 itu, kalau belum lebih dari 6, kalau rombelnya masih 6, misalnya kelas 1 baru ada 1, kelas 2 baru ada 1 gitu, ya. Tiap angkatan itu cuma 1 kelas, hanya 6 rombel, itu pustakawannya cuma ada 1 orang. Nah, kalau 1 orang belum boleh mengangkat kepala perpustakaan. Kan nggak mungkin kepala perpustakaan nggak punya anak buah. Nah, halo, suara saya kedengeran? Masih on? Masih. Oh iya, saya takut saya ngomong sendiri. Menyimak kita. Ya. Masih, Mbak, masih. Ya, baik. Jelas sekali, ya. Lanjut, ya. Silakan lanjut. Jadi kepala perpustakaan itu hanya bisa diangkat kalau jumlah pustakawannya lebih dari 1, berarti rombelnya 7 ke atas. Nah, kalau rombelnya 7 sampai 12, lihat yang nomor 2 di bawah. Nah, itu berhubungan dengan yang di atas. Pokoknya kalau lebih dari 1, koleksinya minimal 1000 judul, bukan eksemplar, ya. Nah, itu boleh mengangkat kepala perpustakaan. Nah, kepala perpustakaan itu dia bukan jabatan struktural, tapi dia tugas tambahan pustakawan yang ada di situ. Kalau kemarin kan tugas tambahan guru, nah itu kita buang. Sesuai arahan Pak Dirjen, nanti guru biar profesional di bidang gurunya. Karena semua kan mau dibikin profesional semua. Guru profesional, laboran profesional, pustakawan profesional, semua gitu.
Nah, jadi kepala perpustakaan sekolah itu dijabat oleh pustakawan sebagai tugas tambahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bawahnya, kualifikasinya minimal diploma 2 bidang perpustakaan. Jadi teman-teman yang bekerja di perpustakaan yang belum background pendidikan, kualifikasinya belum bidang ilmu perpustakaan, ya nanti sekolah, kuliah lagi, gitu ya. Kuliah lagi. Sebaiknya begitu. Nah, atau ikut diklat yang kepala dan tenaga itu, yang dari Perpusnas. Tapi formasi yang dibuka nanti kalau ingin menjadi P3K syaratnya ini. Karena kita ingin profesional, kompeten, harus kompeten di bidangnya. Karena pemerintah nggak mau merekrut orang yang bukan kompeten, bukan profesional di bidangnya. Jadi sekarang pemerintah itu beda dengan pengangkatan ya. Nah, kalau rekrutmen formasi itu persyaratannya pasti di bidangnya, sudah ditentukan. Nah, jadi siap-siap saja yang sudah diploma 2 bidang perpustakaan, alhamdulillah siap-siap tinggal belajar nanti kalau ada ujian tesnya. Nah, kemudian pustakawan, yang kedua jabatannya adalah pustakawan. Pustakawan itu kita buka, boleh yang ketampilan. Jadi kalau pustakawan tingkat terampil, itu kualifikasinya minimal diploma 2. Kalau minimal diploma 2, berarti diploma 3 bisa juga melamar. Nah, kalau pustakawan ahli, nah itu minimal sarjana S1, bidang perpustakaan. Itu kualifikasinya, syaratnya. Nah, jadi berapa jumlah pustakawan yang dibutuhkan oleh perpustakaan SD? Nah, tergantung rombelnya. Nah, kami sudah hitung tuh berapa, menghitung rombel-rombel ini juga semua SD, SMP, SMA dengan tim Dapodik. Alhamdulillah tuh dia pakai rumus-rumus orang IT semua di sana. Saya dibantu mereka, kita ketemu angka-angkanya. Nah, termasuk nanti di Salatiga ini, boleh jadi yang di Dapodik itu belum update, yang misalnya ada data terkini di Salatiga, siapkan aja. Jadi menyiapkannya itu berapa jumlah perpustakaan sekolahnya, berapa jumlah rombelnya, jangan lupa. Rombelnya di setiap sekolah itu. Nah, karena rombel ini parameternya, ukurannya. Kemudian tenaga teknis perpustakaan. Nah, untuk jabatan yang nomor 3 ini, jadi setiap perpustakaan SD minimal memiliki 1 orang tenaga teknis. Ya. Nah, tenaga teknis ini bisa dari arsiparis, bisa dari pustakawan. Nah, jadi kualifikasinya minimal diploma 2 bidang perpustakaan atau kearsipan. Nah, di catatan lihat, di catatan, jadi gini, logikanya begini. Jadi nanti kalau lab juga mengangkat tenaga teknis gitu ya, pustakawan mengangkat tenaga teknis, kemudian TU, tata usaha juga mengangkat tenaga teknis, itu kalau di total-total setiap sekolah seluruh Indonesia itu banyak sekali yang akan diangkat. Nah, maka kemarin dari diskusi macam-macam, diambillah kesepakatan, diskusi dengan teman-teman di asosiasi, di Aktas ya, asosiasi tata usaha, diskusi dengan teman-teman di lab, nah, kemudian dengan di Atkusi, akhirnya diambil dengan Bu Direktur, dengan tim Dapodik, akhirnya diambil ini, kesimpulan. Jadi tenaga teknis di perpustakaan itu, arsiparis ya, tenaga arsiparis yang ada di TU itu nanti dia membantu kegiatan administrasi yang ada di perpus, di lab, dan di lab gitu ya, kebutuhannya.
Nah, jadi rekrutmennya di satu pintu di tata usaha. Nah nanti job deskripsinya itu nanti ke ke perpustakaan, ke lab juga. Nah jadi seperti itu. Nah ini kan untuk tenaga administrasinya. Kalau yang pengatalukan, inventarisasi macam-macam itu pustakawannya nanti. Tapi kalau teknis persuratan macam-macam, administrasi macam-macam nanti dibantu oleh arsiparis ini. Nah, jadi ini yang di SD. Sekarang yang SMP. SMP juga sama ya, kurang lebih sama. Parameternya juga kapan mengangkat 1 pustakawan, kapan 2 pustakawan, kapan 3 pustakawan, sudah kita rumuskan. Nah, tenaga teknisnya juga. Nah, tenaga teknisnya ini ada tambahan. Jadi kalau di SD itu hanya sampai 3 tenaga teknis, 3. Nah, di SMP dan SMA itu ada nomor 4-nya. Jadi tenaga teknis perpustakaan itu dari peranata komputer. Jadi orang IT di sekolah. Jadi nanti kan ada rekrutmen juga peranata komputer. Nah, ini nanti wadah rekrutmennya dititip di tata usaha. Formasinya di tata usaha sama dengan arsiparis juga. Nah, si IT komputer di sekolah ini dia menangani semua. Menangani jaringan, server, pemeliharaan komputer yang ada di perpus, yang ada di lab, yang mana aja. Nah, jadi kita tidak mungkin perpus merekrut peranata komputer sendiri, lab ngangkat sendiri, TO ngangkat sendiri, bagian ini ngangkat. Jadi satu pintu, tapi nanti tugasnya ke perpus juga, memelihara komputer di perpus, di lab, dan seterusnya. Nah, ukuran parameternya itu sama nanti, lihat di rombelnya itu. Nah, SMA juga gitu, sama, sudah sama nih dengan SMP. Tugas teknis perpustakaan arsiparis, peranata komputer dapat dipenuhi oleh tenaga arsiparis dan tenaga komputer di satuan pendidikan. Jadi itu miliknya sekolah lah gitu ya. Jadi tenaga teknis perpustakaan arsiparis dan peranata komputer itu miliknya sekolah. Dia kerja di perpus, kerja di lab gitu ya. Memelihara semua jaringan di sekolah, termasuk juga di perpus. Kemudian kebutuhan tenaga di SMK ini juga sama dengan yang di SMA. Kemudian yang SLB itu kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis juga. Ya, sama seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke angka-angka, ya. Ini kita hitung dengan tim Dapodik. Sudah ketemu angka yang ada di sana. Nah, untuk sekolah negeri, nah itu ada ya, yang pojok kiri atas coba. Itu ada TK, kita tidak. Kalau perpus tidak ada di TK. Itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, ini sekolah negeri dulu. Tenaga perpusnya untuk SD ada 20.541, di SMP-nya ada 5.652, di SMA-nya ada 2.905, di SMK ada 1.124, di SLB ada 147, totalnya 30.369. Nah, di swasta tenaga perpusnya totalnya ada 5.838. Nah, jadi itu. Nah, di sebelah kanan nih total semuanya, gabungan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
yang datanya masuk di Dapodik ya, tenaga perpus itu 36.199. Nah, gitu. Nah, kemudian status tenaga perpustakaan sekolahnya gimana? Nah, di sekolah negeri, lihat, di sekolah negeri itu yang sudah PNS, yang sudah ASN, nah, yang sudah ASN itu sudah 1.178. Yang bukan ASN ada 29.191. Nah, kemudian di sekolah swasta, nah, pustakawan yang sudah ASN itu ada 25 orang. Yang bukan ASN ada 5.805. Nah, jadi total semua yang ASN itu hanya 3%. Ya, yang sudah PNS atau ASN itu hanya 3%, yaitu 1.203. Kemudian yang bukan ASN 97%, yaitu 34.996 orang. Nah, lalu kita masuk ke usulan formasi ideal tenaga perpus. Jadi SD itu ada kepala perpustakaan, ada tenaga perpustakaan atau pustakawan, gitu ya. Nah, ini kita nyebutnya tenaga perpustakaan, maksudnya itu karena ini Direktorat Tenaga Perpustakaan, gitu ya, biar sesuai terminologinya dengan direktoratnya. Nah, namanya tenaga perpustakaan. Tapi nanti di usulannya itu pustakawan. Nah, seperti yang tadi. Jadi setiap 6 rombel, per 6 rombel ya 1. Per 6 rombel itu 1. Nah, kalau rombelnya nanti 7 ke atas, berarti 2. Kalau 15 ke atas 3. Nah, kalau sudah lebih itu dia kepala perpus. Jadi kepala perpustakaan itu ada, kalau syaratnya tadi itu ya, sebagai tugas tambahan. Kalau jumlah tenaganya lebih dari 1, koleksinya lebih dari 1.000. Nah, jadi ini kita sudah dapat formasi idealnya. Mudah-mudahan teman-teman di dinas di sini ya, Pak Anggoro Sakti memahami ini penting buat teman-teman di dinas pendidikan. Nanti kalau mengusulkan ke BKD, insya Allah seperti ini nih, udah kelihatan parameter ukuran-ukurannya. Kemudian Permendiknas nomor 25 itu udah perlu revisi. Nah, terutama yang guru dengan tugas tambahan itu nanti dihilangkan. Nah, ini peta kebutuhan yang kita hitung ya. Nah, per provinsi. Nah, ini kita hitung kemarin nih, per provinsi coba. Peta kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah di sekolah negeri. Nah, kemarin pesannya nih, mohon maaf ya teman-teman di sekolah swasta, untuk tahap awal perekrutan formasi P3K, katanya saya disampaikan oleh Bu Direktur kemarin, insya Allah Paisan dibuka tahun 2022. Ini saya menyampaikan ya, maaf ya, jangan dipatok ya. Ini saya diberi informasi oleh Ibu Direktur, Bu Santi, Direktur Tendik, Paisan, insya Allah nanti formasi pustakawan sekolah dengan skema P3K atau CPNS, nanti kita lihatlah kata dia, itu insya Allah dibuka 2022. Nah beliau butuh data ini, gitu ya, dengan analisis hukum, dasar hukum di atas tadi. Nah, jadi gini cara membacanya teman-teman. Ini tiap provinsi ya. Nah, itu ada jumlah sekolah, kemudian kebutuhannya. Kebutuhannya itu kenapa beda coba? Misalnya Jawa Barat paling atas. Itu jumlah sekolahnya kan 20.000 ya.
20.267. Nah, kebutuhannya kok 29.000 gitu ya. Nah, kenapa? Nah, karena ada sekolah yang rombelnya di atas 6. Jadi satu sekolah itu bisa lebih dari satu pustakawan. Mungkin bisa ada yang 2, ada yang 3. Jadi kita hitung begitu tuh, Bapak Ibu kemarin itu. Ini tiap sekolah tidak pudik tuh. Yang rombelnya berapa, rombelnya berapa. Nah, sehingga bisa kita tentukan berapa butuhnya tenaganya. Nah, yang sudah ASN di Jawa Barat itu hanya 53 orang, yang bukan ASN 225 orang. Nah, maka yang belum ASN itu kita hitung masukkan ke kekurangannya. Jadi total yang masih kurang adalah 29.938 dikurangi 53 itu aja. Dikurangi 53, dikurangi yang ASN aja. Jadi kekurangannya di Jawa Barat misalnya 29.881 orang. Nah, itu formasinya. Di Jawa Tengah mana ya? Jawa Tengah, nah, nomor 3 ya. Nah, Jawa Tengah itu 20 kekurang ASN-nya ada sekolahnya ada 20.033 sekolah. Kebutuhan tenaga perpusnya 25.486, yang sudah ASN 113 Jawa Tengah, yang bukan 4.597, kekurangannya 373 orang. Nah, saya ke kanan aja, langsung kita ke kanan. Jadi seluruh Indonesia gitu ya. Seluruh Indonesia dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB itu jumlah sekolahnya 165.724 jumlah perpustakaan sekolahnya gitu. Jumlah sekolahnya. Nah, kebutuhan idealnya adalah 200.000 ya, 209.143. Nah, kemudian yang ASN-nya dikurangi yang ASN 1.178, maka total kekurangannya adalah 207.965. Nah, jadi inilah final hitung-hitungan kami menyusun perencanaan kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah untuk dibuka formasinya, formasi P3K-nya di tahun 2022. Nah, kalau ingin di breakdown per kabupaten kota di Jawa Tengah, monggo aja nanti. Ya, itu gampang lah, teman-teman di Dinas Pendidikan juga punya data. Yang penting tadi nama jabatan formasinya sudah jelas, parameter ukuran-ukurannya juga jelas, kualifikasinya juga sudah jelas. Saya kira itu sudah cukup untuk pegangan teman-teman Bapak Ibu di Dinas Pendidikan di sini. Nah, saran perbaikan regulasi. Jadi selain rekomendasi kami menganalisis tadi semua, kita juga menyampaikan saran perbaikan regulasi, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 74/2008 tentang guru pasal 15 ayat 2 huruf C tentang tugas tambahan guru sebagai kepala perpustakaan sekolah. Yang kedua, Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah tentang kepala perpustakaan sekolah dari jalur pendidik. Kemudian Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang beban kerja guru dan pengawas pasal 4 ayat 7 huruf C
tentang tugas tambahan guru sebagai kepala perpus sekolah itu kita minta ditinjau, ya. Jadi minta disarankan untuk dihilangkan. Nah, jadi nanti guru profesional di bidang keguruannya, pustakawan profesional di bidang kepustakawanannya, lab, laboratorium, laboran profesional di bidangnya nanti. Dia punya karir sendiri, ya, lab nanti bisa menjadi kepala lab, itu karirnya dia. Pustakawan bisa menjadi kepala perpustakaan sekolah, itu karirnya dia. Jadi tidak bisa karirnya ke sini. Jadi guru juga ada karirnya, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, dan seterusnya. Nah, dikembalikan ke situ. Terima kasih Bapak Ibu. Itu paparan saya pada hari ini. Terlalu panjang mungkin ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ihsan yang memberikan materi yang begitu bagus, luar biasa, karena ini adalah data-data yang diambil dari tingkat nasional begitu, sehingga keluarlah sekitar 207.000 ya, 207.965 sebenarnya kebutuhan tenaga pustakawan di sekolah-sekolah yang selama ini belum terpenuhi. Dan memang ada isu yang dari dulu diperdebatkan berkaitan dengan kepala perpustakaan, kemudian sudah didiskusikan dan sudah coba disarankan untuk beberapa dikembalikan ke arah profesional, pendidik, kemudian pustakawan ya profesional pustakawan begitu, sehingga nanti kepala perpustakaan itu tambahan bagi pustakawan gitu ya. Jadi secara profesional begitu. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Untuk materi berikutnya ini kami persilahkan Bu Titi dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Silakan bergabung Bu Titi. Bu Titi, Assalamualaikum Bu Titi. Silakan bergabung, Bu Titi Ria. Bu Titi. Bu Titi, silakan Bu. Bu Titi, bisa mendengar suara saya? Halo? Coba. Baik. Mbak Ratna ya, ini mohon dibantu Mbak Ratna dari Dinas Pendidikan. Bu Titi, selamat bergabung Bu. Iya Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini untuk pemantik diskusi kita yang kedua, ini adalah Bu Titi. Kami akan perkenalkan Bu Titi seperti yang ada di layar, bahwa nama beliau adalah Bu Titi Ria Prasetya, AW SE. Beliau sekarang menjabat Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Profesi Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Untuk berkaitan dengan tenaga kependidikan lewat jalur PTKK dan sebagainya, tadi sudah dipaparkan kebutuhan tingkat nasional itu ternyata ada 207 begitu. Untuk pustakawan di sendiri yang sekarang ini terisi dari tenaga-tenaga honorer dari rekan-rekan tiga, itu yang dari jumlah sekolah yang ada di Salatiga yang berjumlah kira-kira 163 ini ternyata baru terisi sekitar
72 perpustakaan dia atau mereka berlatar belakang ilmu perpustakaan yang dilihat. Nah, bagaimana di tingkat kota, khususnya kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk bagaimana mengembangkan perpustakaan sekolah yang tadi perpustakaan sekolah berperan strategis dalam peningkatan literasi baca siswa tadi lewat pemenuhan kebutuhan petugas-petugas perpustakaan. Kami mohon nanti bisa Bu Titik bisa memancing kita semua untuk lewat materi yang dibawakan agar kita bisa juga tercerahkan juga di Kota Salatiga. Mungkin di tempat lain kasusnya sama mungkin. Begitu Bu Titik, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Daerah Kota Salatiga, penyelenggara, dan juga seluruh yang bergabung dalam kegiatan pada Bincang Asik kegiatan literasi Kota Salatiga. Sebelum kami menyampaikan materi, sebelumnya kami perlu menyampaikan bahwa sebetulnya yang sebagai pemateri adalah Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Karena bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga menunjuk kami untuk mewakilinya. Untuk itu mohon izin dan mohon maaf. Semoga nanti di pertemuan-pertemuan yang lainnya bisa langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan. Yo titip salam kepada Bapak Muhammad Iksan sebagai Ketua Apkusi, dan juga salam literasi untuk peserta Bincang Asik Giat Literasi Kota Salatiga. Sekalian, bahwa dasar hukum untuk penyelenggaraan perpustakaan memang banyak sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad, sudah dikupas dengan jelas. Hanya kami tugas dinas bahwa peraturan-peraturan yang telah ada, mari kita pedomi bersama dan pahami agar pelaksanaan daripada penyelenggaraan perpustakaan ini semakin baik. Bapak Ibu dari yang tampil tadi, kami mengambil dua di sini, yaitu dari Sisdiknas, yaitu mengamanatkan bahwa sekolah Salatiga ini telah memiliki perpustakaan. Dan untuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan mengamanatkan juga setiap sekolah dalam menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional. Untuk perpustakaan itu agar dapat berjalan dengan lancar, maka perlu adanya perpustakaan, di mana pengelola perpustakaan pada saat tadi bahwa berasal dari guru,
pegawai yang di sekolah. Kemudian pengelola perpustakaan sekolah tadi juga sudah dikupas Muhammad, yaitu ada kepala perpustakaan dan juga ada tenaga Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah peta pengelolaan sudah linier. Dengan harapannya yang sudah ada masuk di dalam sini, nanti silahkan untuk dicek dapodiknya, agar nanti apabila sudah ada kuota untuk pendaftaran P3K sinkron dengan dapodik, karena semua P3K itu nanti hubungannya adalah yang terdapat di data dapodik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad sebelumnya tadi. Ini kondisi daripada sekolah kami. Ini yang kami tampilkan adalah sekolah negeri. Peserta mungkin yang SMA maupun SMK kami tidak tampilkan. Ini yang SD ada 71 dan perpustakaannya juga jumlahnya 71. Tapi pustakawannya ini ada 35 ini ada yang dari PTT, ada juga kemudian yang SMP ada 10 sekolah, perpustakaannya juga pustakawannya ini baru 7 dan ini sebagian juga dari guru. Ya, dengan harapan tadi kalau dihilangkan dan lebih baik lagi, nanti dapat berjalan dengan laporan itu bisa ada perubahan sehingga guru khusus untuk mengajar tidak merangkap lagi sebagai pengelola perpustakaan dan lain sebagainya. Masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, di dalam pengembangan perpustakaan sekolah, bahwa kita ketahui bahwa perpustakaan itu mempunyai peran yang sangat penting. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan penunjang siswa. Peranan sangat dengan peran yang di sini, walaupun ini salah satu, tapi peran kita gali perpustakaan sekolah bisa berinovasi melalui perpustakaan ini, sehingga perpustakaan itu tidak akan mati. Dengan perkembangan ini, semua orang sudah bisa mencari berbagai informasi yang cepat lewat Google, internet, dan lain sebagainya. Namun, kita tidak pengelolaan perpustakaan, maka bisa dipastikan fungsi daripada perpustakaan itu akan semakin lemah dan juga mungkin konvensional yang setelah kita lakukan sebelumnya. Apalagi pada zaman sekarang ini di era pandemi,
perpustakaan ini justru sebetulnya bisa membantu sekali membuat program-program bagaimana caranya anak-anak yang di rumah bisa memanfaatkan perpustakaan. Dibagikan, dipinjamkan buku-buku tersebut agar digunakan untuk mengisi waktu di rumah, kemudian mungkin diberikan tugas-tugas untuk meringkas ataupun mungkin Bali dengan bahasa sendiri dan lain sebagainya. Itu pastinya akan lebih menarik dan fungsi dari perpustakaan juga tetap berjalan. Selain itu, bahwa pengelola perpustakaan ini tentu saja juga harus baik sesuai dengan era saat ini. Selanjutnya, keberadaan. Nah, ini perlu kepala sekolah. Karena ada yang sekolah sudah memiliki perpustakaan, sudah ada yang mengurusi atau yang mengelola perpustakaan, tapi tidak pernah dilihat. Dan program-program daripada perpustakaan sendiri kurang dukungan dari sekolah. Untuk itu mari kita bersama-sama sekolah dengan kepala sekolah, mungkin bisa pustakawan-pustakawan yang ada di sekolah untuk menyampaikan program-programnya ke sekolah agar perpustakaan itu semakin berkembang dengan baik dan bekerja sama dengan guru di sekolah. Di dalam pengembangan sekolah, diharapkan sekolah itu juga menganggarkan untuk perpus dari BOS, dan ini diperbolehkan, silakan dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Seperti kita ketahui bahwa di dalam petunjuk teknis, kalau tidak salah 5% dari RKKS bisa digunakan untuk perpustakaan. Dengan sekolah, yaitu dengan mensukseskan Kota Salatiga sebagai kota literasi. Dan kota literasi Kota Salatiga ini dicanangkan pada tanggal 2 Mei tahun 2016. Ditindaklanjuti oleh Bapeda untuk mengembangkan lebih lanjut sebagai kota literasi. Mulai berkembang kembali tentang perpustakaannya, pemanfaatan di melalui literasi, baik itu pelajaran 15 membaca, kemudian di tiap kelas ada pojok, kemudian ada yang ringkasan, kemudian bercerita kelas dibaca, dan masih banyak lagi literasi-literasi yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan harapan kami yang telah dilakukan oleh sekolah, mari kita tingkatkan lagi literasi
Dan literasi di sini tidak hanya terbatas pada literasi membaca dan menulis, tapi literasi yang lainnya. Akan bersama untuk peningkatan dan memotivasi, kita perlu mengusahakan pembiasaan anak suka membaca. Diganti yang gambar pesawat. Nah, malah gambar pesawat. Udah. Itu udah otomatis pakai LAN. Kami sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan proses Tapi ini masih tersambung. Iya, tapi harapannya nanti muncul formasi tentang tenaga perpustakaan. Kedip-kedip enggak, Mbak? Iya. Oh, berarti jangan. Formasi tenaga perpustakaan Dinas Pendidikan pada tahun 2021 ini telah melakukan penyusunan ABK, yaitu untuk jenjang sekolah dasar ini nanti kami usulkan adalah 1 orang per sekolah, kemudian untuk jenjang SMP 2 orang, dan mudah-mudahan nanti di SK jabatan dan akan muncul formasi sehingga nanti kita yang saat di dalam pegiat literasi sebagai pustakawan bisa mendaftar di P3K. Harapannya seperti itu. Kemudian untuk prestasi perpustakaan, di dalam pembinaan perpustakaan Dinas Pendidikan telah melakukan lomba perpustakaan dari tahun ke tahun dan berhenti pada tahun 2019, 2020 pandemi sehingga tidak dapat kami laksanakan. Namun walaupun tidak ada lomba, kami mengharapkan perpustakaan yang ada untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kota Salatiga, dan ini adalah pemenang daripada lomba tahun 2019. Dan perpustakaan di Kota Salatiga sudah melaksanakan akreditasi. Kami juga sangat bergembira, cukup banyak ternyata yang sudah terakreditasi, dan SMA dan SMK dan juga Dinas Perpustakaan itu sendiri sudah terakreditasi, dan kami lihat rata-rata adalah dengan adanya terakreditasinya perpustakaan ini memacu perpustakaan lainnya untuk meningkatkan daripada pemanfaatan untuk kemajuan daripada mutu pendidikan Kota Salatiga, sehingga semuanya nanti diharapkan semuanya bisa ditasi dengan harapan tentu saja kami sampaikan Bapak Ibu sekalian peserta daripada asik berbincang pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kami tutup, akan kami bacakan sedikit kalimat yang mungkin saya adopsi dari beberapa itu yang pertama,
dibanding kafe, kenapa perpustakaan tidak menarik? Mungkinkah perpus belum digambar